Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang kukasihi di dalam Yesus Kristus, marilah kita mendengar Tuhan berfirman kepada kita dari Yesaya pasal 40 ayat yang ke-27 hingga ayat 31. Demikian Tuhan berfirman. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apakah yang kau pikirkan ketika persoalan dunia sedang melanda, yang kita kenal dengan pandemi COVID-19? Ada yang gelisah, ada yang takut, ada yang curiga, ada yang putus harapan. Karena banyak dampak buruk yang diakibatkan oleh pandemi ini. Sebagian orang mengalami ekonominya mundur. Sebagian orang mengalami tidak bisa berproses untuk pengetahuan yang lebih maju. Ada juga orang yang mengalami relationship atau hubungan dengan yang lain menjadi terganggu karena jarak sosial, tidak bisa ngumpul. Yang biasanya selalu bertemu dalam rangka memproses kehidupan, sekarang sudah tidak bisa lagi. Hampir tidak ada orang yang bisa memastikan, inilah yang kulakukan, aku selamat. Bahkan yang harus kita hidupi sekarang adalah jaga jarak, jangan berkerumun, cuci tangan, pakai masker. Semuanya bentuk pembatasan sosial, pembatasan aktivitas. Bukankah itu sesuatu yang unik, saudara-saudara? Dalam rangka menjaga kesinambungan hidup, harus melakukan pembatasan di mana keterbalikan zaman terjadi. Dulu kita diajak, ayo bergerak, keluar, bekerja, lakukan. Supaya hidupmu makin maju, hidupmu makin baik, hidupmu makin meningkat. Sekarang tidak bisa lagi. Anda menahan diri. Kalau tidak terpaksa dan tidak perlu, jangan dulu keluar rumah. Kalau tidak harus, janganlah pergi jalan-jalan. Tetapi stay at home dan yang lain. Lalu sebagian orang sudah mulai berpikir, karena tidak ada lagi jalan keluar yang pasti oleh kehidupan manusia, apakah Tuhan sedang berdiam diri? Atau mungkin sudah ada orang yang berkata seperti orang Israel ini, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ketika seseorang tidak bisa menggapai cita-citanya di dalam pikirannya, Tuhan sudah tidak memperdulikan aku. Tuhan sudah tidak memberikan aku harapan lagi. Saudaraku, itulah pola berpikir manusia ketika kegagalan dan kesulitan sedang melanda. Karena apa? Tuhan berkata, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Inilah saudara-saudara, dalam masa sulit, dalam masa berat dalam kehidupan, sesuatu yang kita harus segarkan dalam hidup kita ialah apa yang kau tahu tentang Tuhan. Apa yang kau dengar tentang Tuhan? Apa?
Masihkah terngiang di dalam hidupmu pengetahuanmu tentang Tuhan itu? Dan siapa Tuhan yang kau mengerti? Karena kebanyakan orang pada zaman ini mengenal Tuhan ialah Tuhan yang memberkati, itu benar? Benar. Tuhan yang menyembuhkan, itu benar? Benar. Tuhan yang menolong, itu benar? Benar. Tetapi kebanyakan orang mengenal Tuhan sekarang adalah berdasarkan keinginannya, berdasarkan kepentingannya, berdasarkan kebutuhannya. Lalu Tuhan itu dibayangkan sebagai Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyelamatkan. Dan dia bebas dari kesulitan, bebas dari ancaman, bebas dari tantangan. Lupa bahwa Yesus tersalib untuk keselamatan kita. Lupa bahwa Tuhan juga adalah Tuhan yang menderita, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang dicerca, Tuhan adalah Tuhan yang dicaci maki, Tuhan adalah Tuhan yang dihindari, Tuhan adalah Tuhan yang dikejar-kejar, Tuhan adalah Tuhan yang dikesampingkan, Tuhan adalah Tuhan yang dilupakan. Tetapi Tuhan itu, inilah saudara-saudara, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Saudaraku, apapun yang terjadi di dunia ini, satu hal yang kita tidak boleh lupa, bahwa kita adalah ciptaan. Saudara dan saya adalah ciptaan. Alam ini adalah ciptaan. Bunga ini adalah ciptaan. Danau itu adalah ciptaan. Pohon itu adalah ciptaan. Udara ini adalah ciptaan. Matahari itu adalah ciptaan. Kita semua adalah ciptaan, saudara-saudara. Jangan pernah lupa, saudara-saudara. Tugas seorang yang dicipta itu adalah mengikuti kehendak penciptanya. Janganlah jadi kehendak kita yang utama, seolah-olah kita yang menentukan Tuhan. Janganlah saudara-saudara, itu adalah perlawanan terhadap Tuhan. Kalau keinginan kita aja yang dipenuhi oleh Tuhan, bukankah itu sudah terbalik? Tuhan yang menciptakan kita, keinginan Tuhanlah yang harus kita ikuti, keinginan Tuhanlah yang kita wujudkan. Lalu bagaimana ketika kelelahan dan kesulitan datang? Ketika tantangan dan ancaman datang, ingatlah saudara-saudara, Tuhan itu tidak pernah lelah dan letih lesu. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Sesulit apapun keadaan, ingatlah, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah lelah dan Tuhan yang tidak pernah lesu. Lihatlah apa yang dikehendaki manusia. Semua orang menginginkan, aku menjadi seorang muda yang terus berdinamika, terus kuat. Jangan lupa saudara-saudara, orang muda dan teruna juga akan menjadi lelah dan lesu. Akan tiba waktunya bahwa dia akan mengakhiri kekuatannya. Akan tiba waktunya kemampuannya yang terbatas itu akan muncul. Tetapi saudara-saudara, ini bebas usia, muda, tua, anak-anak, teruna, lansia, atau siapapun. Ini ungkapan Tuhan ini dan firman Tuhan ini, saudara-saudara, adalah bebas generasi. Setiap generasi masuk ke dalamnya, yaitu orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, tidak menjadi lesu. Mereka berjalan, tidak menjadi lelah. Menanti-nantikan Tuhan, saudara-saudara. Jadi kalau ditanya kita sekarang ini, apa yang saudara nantikan? Apa yang mau saudara nantikan untuk tahun depan? Apa yang saudara nantikan untuk 2 tahun lagi? 3 tahun lagi? 4 tahun lagi? Mungkin, semoga saya salah. Mungkin yang saudara nantikan ialah semoga tahun ini pandemi ini berakhir. Semoga tahun depan ekonomi pulih kembali, lebih baik lagi. Semoga kejayaan-kejayaan makin saya temukan lagi. Semoga kedudukan saya naik lagi, pangkat saya meningkat lagi. Saudaraku, bolehkah itu semua?
Boleh saudara-saudara, tetapi itu hanya sesuatu yang akan berakhir, saudara. Bangunlah cita-citamu dengan baik berdasarkan kemampuanmu. Tuhan akan memberkatinya. Tuhan akan memberkatinya. Tetapi jangan lupa, saudara, yang menanti-nantikan Tuhan itu tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah lesu. Dia bahkan seperti Raja Wali akan terbang makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Tapi jangan lupa menantikan Tuhan. Saudaraku, apakah hati dan jiwa saudara masih menantikan Tuhan? Masihkah saudara menginginkan Tuhan hadir dalam kehidupanmu sehari-hari? Rindukah saudara Tuhan berdaulat di rumahmu? Rindukah saudara Tuhan berdaulat dalam pekerjaanmu? Rindukah saudara Tuhan berdaulat dalam dirimu? Kalau Dia berdaulat dalam dirimu, engkau menanti-nantikan kehadirannya. Hidupmu akan semakin berdaya guna bagi keselamatan bagi banyak orang, bagi kekuatan banyak orang. Sekalipun menurut ukuran dunia ini Anda mengalami derita, Anda mengalami kesulitan, itu biasa aja. Orang namanya di dunia. Di dunia mesti ada derita, di dunia masih ada kemiskinan, di dunia masih ada sakit, di dunia masih ada kegagalan, di dunia banyak cita-citamu yang tidak itu biasa aja, orang namanya di dunia. Tetapi ketika saat itu Tuhan hadir yang kau nanti-nantikan itu, engkau akan mengerti apa arti sebuah kemiskinan, engkau akan mengerti apa arti sebuah derita, engkau akan mengerti apa arti sebuah kegagalan, engkau mengerti apa arti dari sebuah kesulitan. Semuanya itu hanya sebuah momen untuk menguatkan dirimu sebagai orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan engkau memperoleh kekuatan baru tanpa lelah dan tanpa lesu. Mari saudara-saudara, nantikanlah Tuhan hadir di dalam dirimu, di dalam persekutuanmu, di dalam dunia sekitarmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.